Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nirmala Yuniar dari kelompok 6 yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator presentasi kelompok kami. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah ide kewirausahaan dengan judul Layanan Parenting dan Edukasi Kesehatan Anak, yaitu layanan yang berfokus pada perawatan dan pendampingan orang tua sebagai solusi atas kebutuhan keluarga yang modern. Susunan acara presentasi kelompok kami terdiri dari satu pembukaan, lalu yang kedua ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Ainur Hayati, Emila Diadiva, Fajri Siti, dan Yuninda Fitriani. Lalu ada kesimpulan dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi kepada rekan-rekan pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ada latar belakang. Yang ke-1, tingginya misinformasi kesehatan anak di media sosial. Yang kedua, prevalensi stunting masih tinggi, kurang lebih 21,6%. Yang ketiga, kurangnya edukasi parenting yang terstruktur. Yang keempat, kebutuhan pendampingan tumbuh kembang anak berbasis bukti. Lalu ada profil usaha, nama usahanya Parents Care Center. Layanan edukasi kesehatan anak dan parenting berbasis komunikasi, menggabungkan antara lain VOAC, manajemen usaha kesehatan, yang kedua marketing mix 7P, yang ketiga alur layanan yang efisien. Tujuannya meningkatkan pengetahuan orang tua dan kualitas kembang anak. Selanjutnya, analisis masalah kesehatan anak. Yang ke-1, stunting akibat kesalahan pola makan. Yang kedua, mitos parenting masih dipercaya masyarakat. Yang ketiga, keterlambatan deteksi tumbuh kembang. Yang keempat, cakupan imunisasi belum merata. Yang kelima, penanganan awal penyakit anak yang masih keliru. Kemudian ada layanan utama parent care, ada edukasi kesehatan anak berbasis evidence based, kemudian kelas parenting modern, kemudian konseling tumbuh kembang anak, kemudian konsultasi gizi dan MPASI, kemudian e-learning parenting berupa webinar, video, dan e-book. Kemudian selanjutnya ada paket layanan. Yang pertama ada paket kelas parenting 4 kali pertemuan, yang kedua ada paket tumbuh kembang konseling, yang ketiga ada paket edukasi imunisasi, yang keempat ada paket edukasi berkelanjutan. Di dalamnya terdapat paket anak sehat 3 bulan, paket stimulasi tumbuh kembang, dan paket ibu baru belajar. Lalu di sampingnya itu ada bagan. Nah, bagan ini yaitu alur dari proses layanan dimulai ketika pengguna mendaftar sebagai pengguna dan melakukan verifikasi akun. Setelah akun berhasil diverifikasi, maka pengguna diminta untuk memilih paket langganan yang tersedia, yaitu ada paket dasar atau paket premium. Nah, apabila pengguna memilih paket dasar, maka pengguna akan mendapatkan akses ke grup WhatsApp serta e-book sebagai materi pendukung layanan. Apabila pengguna memilih paket premium, pengguna akan menerima materi mingguan secara berkala. Selanjutnya, pengguna akan mengikuti evaluasi bulanan untuk menilai perkembangan dan kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, akan disusun rencana intervensi yang sesuai. Setelah rencana intervensi dibuat, dilakukan peninjauan apakah pengguna memerlukan peningkatan layanan atau upgrade paket. Jika pengguna memerlukan upgrade, maka pengguna akan mendapatkan layanan konsultasi individual one-on-one. Jika tidak diperlukan upgrade, maka proses layanan berakhir sampai di sana. Dengan demikian, alur layanan ini memastikan pengguna mendapatkan layanan sesuai dengan paket yang dipilih, serta memungkinkan penyesuaian layanan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan pengguna. Baik, ada analisis pasar. Target pasarnya yang ke-1 ada ibu hamil dan menyusui.
Yang kedua, orang tua bayi dan balita. Yang ketiga, guru PAUD dan kader posyandu. Yang keempat, keluarga muda. Keunggulan Parent Care yaitu yang ke satu, edukasi berbasis bukti. Yang kedua, tenaga kompeten. Yang ketiga, harga terjangkau. Yang keempat, tatap muka dan digital. Yang kelima, pendampingan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas. Di sini ada key partners. Key partners itu merupakan mitra utama yang atau bisa dibilang pihak luar yang membantu bisnis kita. Yang pertama itu ada puskesmas dan klinik KIA. Yang kedua itu ada posyandu, PAUD, dan PKK desa. Yang ketiga ada supplier alat edukasi dan buku anak. Yang keempat ada platform digital seperti Zoom atau Canva. Yang kelima ada komunitas ibu. Lalu selanjutnya ada key activities. Key activities ini aktivitas utama atau kegiatan inti untuk menghasilkan nilai. Misalnya yang pertama itu menyelenggarakan kelas parenting dan edukasi kesehatan. Yang kedua screening tumbuh kembang dan konsultasi gizi. Yang ketiga ada pembuatan konten edukasi digital. Yang keempat follow up peserta dan reminder jadwal. Yang kelima, kolaborasi dengan posyandu atau PAUD. Yang keenam, evaluasi kepuasan peserta. Lalu selanjutnya ada key resource. Ini merupakan sumber daya utama atau aset penting yang dibutuhkan agar bisnis berjalan. Yang pertama itu ada sumber daya manusia yang terdiri dari perawat, KIA, bidan, ahli gizi, dan admin. Yang kedua itu ruang kelas dan alat edukasi. Ada value proposition. Nah, ini merupakan proporsi nilai atau manfaat utama yang ditawarkan untuk memecahkan masalah pelanggan. Yang pertama itu ada edukasi parenting dan kesehatan anak berbasis EBP. Yang kedua mudah dipahami, praktis, dan aplikatif. 3. Konsultasi gizi dan tumbuh kembang personal. Yang keempat, mengatasi misinformasi parenting dari media sosial. Yang kelima, akses fleksibel seperti tatap muka dan digital. Yang keenam, pendampingan berkelanjutan seperti paket bulanan. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Nah, ini merupakan hubungan antar pelanggan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang pertama itu konsultasi personal dan bantuan langsung. Yang kedua komunitas parenting via WhatsApp. Yang ketiga follow up tumbuh kembang dan reminder imunisasi. Yang keempat edukasi mingguan seperti konten infografis atau video. Yang kelima program loyalitas dan diskon paket keluarga. Lalu selanjutnya ada channels. Channels ini merupakan saluran atau cara bisnis menjangkau dan melayani pelanggan. Yang pertama itu kelas tatap muka di PAUD, posyandu atau ruang kelas. Yang kedua kelas online seperti Zoom atau Google Meet. Yang ketiga itu WhatsApp bisnis, itu biasanya untuk pendaftaran dan follow up. Yang keempat ada Instagram, Facebook, dan grup WA komunitas. Yang kelima poster atau brosur di klinik dan fasilitas desa. Lalu selanjutnya ada customer segments. Nah, ini merupakan segmen pelanggan atau kelompok pelanggan yang dilayani oleh bisnis. Yang pertama itu ibu hamil dan ibu menyusui. Yang kedua orang tua bayi dan balita mulai dari 0 sampai 5 tahun. Yang ketiga, keluarga muda. Yang keempat, kader posyandu dan guru PAUD. Lalu selanjutnya ada cost structure. Cost structure ini merupakan struktur biaya utama yang dikeluarkan untuk menjalani bisnis. Yang pertama, biaya untuk gaji edukator dan admin. Yang kedua, sewa tempat dan transport. Yang ketiga, media edukasi dan alat stimulasi. Yang keempat, pembuatan modul digital. Yang kelima, marketing digital dan kebutuhan IT. Yang keenam,
operasional kelas seperti ATK, snack, dan perawatan. Yang terakhir ada revenue stream. Ini merupakan sumber pendapatan kita di mana bisnis memperoleh uang. Yang pertama itu biaya kelas parenting per sesi atau paket. Yang kedua konsultasi gizi anak dan MPASI. Yang ketiga paket pendampingan tumbuh kembang. Yang keempat, penjualan modul digital seperti e-book atau video. Yang kelima, penjualan alat edukasi seperti flashcard atau sensory toys. Yang keenam, kerjasama dengan PAUD atau posyandu. Yang selanjutnya ada aspek hukum dan perizinan, yaitu yang pertama ada STR dan SIP untuk perawat atau bidan sesuai dengan kewenangannya. Lalu ada izin usaha mikro kecil atau IUMK. Selanjutnya ada kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Yang selanjutnya legalitas platform digital. Lalu yang terakhir fokus edukasi dan konseling tanpa tindakan medis. Pada slide ini dijelaskan tentang struktur organisasi dan sumber daya manusia di Parent Care Center. Parent Care Center memiliki struktur organisasi yang sederhana namun efektif agar layanan berjalan optimal. Di puncak struktur, terdapat direktur usaha yang bertanggung jawab terhadap perancangan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada bagian koordinasi edukasi yang mengatur jalannya program pendidikan parenting. Program ini dijalankan oleh tim edukasi parenting yang terdiri dari tenaga profesional. Kami juga didukung oleh admin dan digital kreator yang berperan dalam pengelolaan administrasi serta konten edukasi digital. Selain itu, terdapat tim monitoring tumbuh kembang yang berfokus pada pemantauan perkembangan anak secara berkala. Untuk sumber daya manusia, Parent Care Center melibatkan perawat atau bidan, edukator gizi, admin, serta tim digital marketing, sehingga layanan yang diberikan bersifat holistik dan berbasis kesehatan. Next. Selanjutnya, menjelaskan alur operasional dan standar pelayanan yang kami terapkan. Proses layanan dimulai dari pendaftaran peserta melalui WhatsApp agar mudah dan cepat diakses oleh orang tua. Setelah itu, dilakukan triase kebutuhan peserta untuk mengetahui masalah dan kebutuhan utama anak maupun keluarga. Peserta kemudian akan mengikuti kelas edukasi parenting atau sesi konseling sesuai hasil triase. Semua layanan ini dijalankan berdasarkan SOP yang jelas, mulai dari edukasi, konsultasi, penggunaan KPSP, hingga sistem rujukan bila diperlukan. Selain layanan langsung, Parent Care Center juga melakukan distribusi materi digital sebagai edukasi berkelanjutan. Kami juga melakukan follow-up perkembangan anak untuk memastikan hasil layanan tetap terpantau dan optimal. Next. Nah, untuk slide ini, kami menampilkan gambaran proyeksi keuangan dan kesimpulannya. Untuk modal awal, Parent Care Center membutuhkan biaya sekitar 4 juta yang digunakan untuk sewa tempat, alat screening dan edukasi, serta media digital. Kemudian, biaya operasional per bulan diperkirakan sebesar 5.500.000 mencakup gaji staf, sewa tempat berjalan, konten digital, dan kegiatan pemasaran. Dari sisi pendapatan, kami menargetkan pemasukan sekitar 8 juta per bulan yang berasal dari kelas dasar dan kelas premium parenting. Dengan demikian, estimasi laba bersih sekitar 2.500.000 per bulan dan BEP yang tercapai dalam waktu sekitar 2 bulan. Lalu untuk kesimpulannya dari materi yang telah disampaikan, yaitu Parent Care adalah usaha kesehatan yang berbasis edukasi yang menawarkan solusi nyata terhadap rendahnya literasi kesehatan anak. Usaha ini memiliki potensi berkelanjutan karena yang pertama, adanya kebutuhan edukasi kesehatan anak yang terus meningkat, lalu yang kedua mudah diakses berbagai segmen masyarakat, dan yang terakhir yaitu dapat berkembang menjadi platform digital skala besar. Mungkin teman-teman semua di sini bertanya-tanya,
Kenapa sih parent care perlu ada, padahal sudah ada puskesmas, posyandu, dan bidan di masyarakat? Seperti yang kita ketahui, posyandu, puskesmas, dan bidan memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam pelayanan kuratif dan pelayanan dasar. Namun, keterbatasan waktu dan jumlah tenaga yang sering membuat edukasi kesehatan belum bisa dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Parent care hadir sebagai pelengkap, bukan pengganti, dengan fokus pada edukasi dan pendampingan yang lebih intensif. Melalui kelas parenting dan konsultasi, orang tua tidak hanya mengetahui kondisi anaknya, tetapi juga memahami penyebab dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan di rumah. Mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih untuk semua yang telah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya mohon maaf apabila selama memandu presentasi terdapat kekurangan. Demikian presentasi kelompok kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.